IP address itu dia memiliki dua versi sebenarnya. Yang saat ini digunakan IP address versi 4 dan IP versi 6 ya, dan IP versi 6. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dulu IP versi 4 nya. IP versi 4 itu dia memiliki berbagai kelas ya. IP versi 4 itu memiliki 5 kelas, yaitu kelas A. IP versi 4 mempunyai ini ya, nggak usah pakai bahasa Inggris ya, memiliki 5 kelas. Nah, di situ kelasnya itu terdiri dari kelas A. Kelasnya terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Nah, pada kali ini kita akan cek dulu bagaimana sih membedakan kelas IP ini. Nah, pada IP versi 4 itu kenapa dia bisa dikatakan versi 4? Karena dia memiliki 4 oktet. 4 oktetnya bisa dilihat dari mana? Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di situ. Nah, untuk membedakan kelas IP itu dilihat dari kelasnya, dari kelas A, B, C, D, E itu dilihat dari oktet pertama di bagian sini. Ini kita lihat. Nah, contohnya bagaimana? Kita cek dulu pada tabel berikut ya. Di tabel berikut IP versi 4 kita buatkan ya. IP versi 4 memiliki kelas, ini kelas, kita buatkan tabelnya, kelas dan range IP. Nah, kita lihatkan dulu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, kita cek dulu, kita bikin garisnya A, B, C, D, E. Nah, kita buat beginilah. Nah, maaf ya, nggak rapi. Nah, untuk kelas A, range IP-nya itu dimulai dari angka berapa? Nah, jadi gini, ini dilihat dari angka 0 sampai 127. Kelas B itu dari 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Sedangkan kelas D nya 224 sampai 239, dan E 240 sampai dengan 255. Nah, tapi teman-teman semuanya, untuk kelas IP yang sering dipakai pada umumnya itu dari kelas A, B, ini A, B, C sampai E. Oke, kita Ctrl Z aja. Jadi kelas inilah yang sering dipakai. Nah, ini 3 kelas ini. Oke, dari A sampai C. Itu kenapa? Nah, kita kembali lagi ke bagian sini, teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar IP address itu bertuliskan seperti ini, 192.168.10 misalkan .1. Nah, ini kan IP address. Teman-teman bisa lihat ini dari oktet pertama yang ini atau yang ini. Nah,
Teman-teman lihat, ini IP kelas berapa ya. IP, nah ini IP kelas berapa, kelas A, B, C ya, kelas A, B atau C. Kita lihat dari sini 192, yang artinya dia itu memiliki IP yang ini. Nah, jadi ini termasuk IP kelas C, teman-teman. Seperti itu ya. Kita hapus dulu ulangin biar dia nggak banyak coretan. Nah, ini. Nah, jadi dia termasuk IP kelas C. Oke. Teman-teman, sampai di sini udah paham ya. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang IP address kita, bagaimana menentukan IP itu termasuk kelas A, kelas B, kelas C. Nah, jadi kenapa IP itu bisa dibedakan kelas A, B, dan C? Karena bisa digunakan mungkin teman-teman ketika jaringannya semakin besar, semakin banyak yang membutuhkan hostnya, jadi bisa menggunakan IP kelas A, itu sudah paling banyak hostnya. Kelas B agak sedikit jumlah hostnya, dan kelas C paling sedikit karena IP kelas C ini hanya memiliki kurang lebih 254 sampai host saja yang bisa digunakan, seperti itu. Nah, mungkin tapi sebelum itu teman-teman mungkin belum tahu apa itu host dan network. Bisa dikatakan begini supaya lebih mudahnya, host itu dan network ya. Nah, ini host itu anggapan aja lah komputer atau end device lah yang kalian gunakan. Sedangkan network ini ya namanya juga network, berarti jaringan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kelas A, B, dan C itu berbeda. Bagaimana ngetiknya host dan networknya jadi begini. Untuk kelas A ini semacam apa ya, alurnya ya, atau pengaturannya. A itu ini misalkan ada IP-nya 4 oktet, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelas A. Jadi di sini ini ada network, di sini host, sini host, dan di sini host. Nah, itu untuk kelas A. Untuk kelas B ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, sama-sama memiliki 4 oktet. Yang membedakan adalah di sini. Ini kelas B, di sini ada network. Dan di sini network. Di sini bukan, ini di sini host, salah. Maaf. Kelewatan. Di sini host dan di sini host. Kemudian di sini kelas C, kita lihat dia itu memiliki 4 oktet juga, tetapi di sini network, sini juga network, sini juga network, di sini baru host. Nah, ini teman-teman, jadi perbedaannya ada pada di sini.
Nah, kalian lihat sendiri ya, ini nah gitu. Jadi kita bisa lihat nih, untuk kelas A itu jumlah network yang bisa dimiliki sedikit, yaitu dari 0 sampai 255, sedangkan hostnya itu banyak ya. Di sini bisa dikasih angka berapa seperti itu. Oke, ini untuk pengenalan network dan host dulu. Teman-teman sampai di sini mudah-mudahan mengerti ya tentang jaringan komputer dasar, apa itu network, apa itu host, nanti akan dijelaskan sedemikian rupa. Kemudian teman-teman juga bisa belajar dalami lagi bagaimana tentang IP address, yang lebih dasarnya. Mungkin penjelasan saya mungkin agak kurang dimengerti teman-teman. Oke, atau misalkan ada yang belum dimengerti, bisa komen tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman jika menyukai video ini silahkan like juga dan subscribe terus channel SPID ini. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, itu saja dari saya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.